pemirsa Hidup Sehat, terus seru banget ya tadi ya. Iya. Ada Lydia Nanda yang tadi sempat langsung terjun ke masyarakat. Betul. Ya, nanya-nanya tentang bawang putih tunggal. Nih Dokter Haikal nih, tahu nggak nih ya bawang putih tunggal sama bawang putih yang ada siungnya ini Jujur apa bedanya? ya, saya baru tahu nih ternyata ada bawang putih tunggal. Saya pikir ini bawang merah loh. Oh, kayak bawang merah. Saya Coba-coba penasaran lihat nih dulu. kalau bawang putih tunggal ini seperti apa ya? Oh, cuma satu siung ternyata. Iya, betul. Ini kalau bawang putih biasa, nih yang buat masak tuh seperti ini nih, ya. Ini Wah, perbedaannya. Jadi kalau bawang putih tunggal satu siung, bawang putih biasa bawang putih biasa banyak ini ada siungnya. banyak nih siungnya. Tapi nih masyarakat tuh perlu tahu nih, Iya. apakah manfaatnya beda? Apakah ada kandungan gizi yang berbeda? Dan apakah bawang putih satu Tunggal, siung ini, bawang putih tunggal ini merupakan 1001 penyakit yang bisa diobati betul. ya gitu ya. Penasaran kan? Nah, langsung saja nih kita undang Dokter Rika. Silakan Dokter Rika. Nih Dokter Rika nih kita harus langsung tanya nih Iya. Dok. Halo Dok. Biasanya nih Siang. kita kalau ibu-ibu kan kalau masak pakainya bawang putih yang seperti ini ya Dok ya. Nah yang tunggal tuh sebenarnya bisa nggak sih Dok buat dimasak? Bisa juga. Oh, Bisa juga. Buat ya. bikin apa Dok? Masakan apa nih? Penasaran saya. Kalau untuk masakan justru bawang putih tunggal ini lebih terasa karena dia aromanya lebih kuat, Iya. rasanya juga lebih kuat sehingga lebih bagus sebenarnya ya. Selain khasiatnya juga lebih tinggi dibandingkan yang banyak siungnya. Nah berbicara tentang khasiat nih banyak Iya. sekali nih masyarakat yang memang ini Dok percaya bahwa obat ini ya ini bisa mengobati 1001 penyakit. Iya. Iya. Apakah benar Dok? Salah satunya dibilangnya ini bisa mengobati kanker. Iya. Mitos atau fakta nih Dok? Ya, fakta ya. Fakta. Wow, kanker apa nih Dok? Ya. Kantong kering Dok. Wah itu susah Boleh. diobati. Kalau belinya bertonton bisa. Iya. Maksudnya gimana Dok? Iya, jadi memang kalau kita di dunia medis, kalau bicara tentang khasiat herbal, khasiat obat, kita kan berdasarkan evidence base ya, berdasarkan hasil penelitian. Nah, kalau kita browsing paling gampang di PubMed ya, PubMed itu dapat database penelitian. Memang banyak penelitian yang mengkaitkan antara hubungan bawang putih dengan kanker. Ada penelitian di Amerika, ada penelitian di Eropa, di Cina, di Jepang, di Perancis ya. Itu ada hubungan yang positif antara penggunaan bawang putih dengan kanker tenggorokan, dengan kanker paru, dengan kanker payudara. Hampir semua kanker berespon positif. Jadi dengan ini maksudnya bawang putih. menghambat pertumbuhan sel kanker. Menghambat pertumbuhan. Ada beberapa mekanisme. Pertama, dia menghambat produksi zat-zat kimia yang merangsang pertumbuhan sel kanker. Yang kedua bisa merepair, memperbaiki DNA yang rusak yang menyebabkan kanker. Kemudian bisa menghambat proliferasi pertumbuhan sel dan juga meningkatkan kematian sel kanker itu. Itu mekanismenya. Makanya bisa menghambat pertumbuhan sel kanker Dok Iya. ya. Nah, betul, tapi iya. untuk mendapatkan manfaat tersebut nih Dok, Iya. harus berapa buah kah? Iya. Harus berapa bawang nih yang dikonsumsi sehari? Terus dimakan langsung kah atau mungkin dicampur apa gitu? Iya, Gimana Dok bagusnya bagusnya? gimana? Itulah. Nah, memang kalau menggunakan obat herbal, masalah di dunia medis sebenarnya paling susah itu menentukan dosis. Iya. Kalau obat kan jelas ya, dosisnya berapa, diminum berapa Iya. kali. Sementara kalau obat herbal itu sebenarnya kandungan senyawa aktifnya kan tidak banyak. Memang kalau itu diekstrak menjadi satu obat tentu butuhkan bawang putih yang banyak. Kalau menurut aturan WHO, panduan WHO, konsumsi bawang putih sehari-hari itu sebenarnya sekitar 2-5 gram. Itu berapa Itu banyak yang fresh. Kalau satu siung ini sekitar 2 gram, 2 3 gram. gram. Mungkin kalau yang kecil-kecil gini mungkin bisa 3 atau 4 itu ya. Nah, mungkin tapi bisa itu kan untuk ditimbang konsumsi ya. sehari-hari ya Iya. Dok. Kalau untuk obat gimana Dok? Berapa? Nah, kalau obat itu yang beda-beda hasil dari tiap penelitian. High dose yang bisa terlihat efek positifnya dalam menghambat kanker. High dose itu bisa 8 gram, 16 gram, 20 gram. Berarti Itu cukup berbeda. banyak, Dok, ya? Iya, cukup banyak. Cukup banyak. Iya. Oke. Makanya kalau kita bicara herbal untuk obat itu makanya butuh fase panjang untuk bisa menjadi fitofarmaka karena perlu clinical trial, perlu penentuan dosis ya. Itu yang perlu disepakati sebenarnya. Oke, Tapi berarti secara ini masih laboratoris dalam ya penelitian atau sudah terbukti? sudah ada beberapa clinical trial walaupun tidak banyak. Setahu saya browsing di jurnal-jurnal internasional, kalau population studies banyak, di seluruh dunia ada. Tapi kalau clinical trial mungkin 3 atau 4 Wah, penelitian. luar biasa ya ternyata bawang putih ini. Nah, ada lagi Dok mitos atau fakta bahwa flu sembuh dengan konsumsi bawang putih tunggal. Mitos atau fakta Dok?
Fakta. Fakta? Ya, Fakta dok. Wow. Nah, kalau kita bicara flu ya, Iya. berarti ada dua macam. Pertama kausanya, penyebabnya, Hmm. biasanya virus kan ya. Iya. Kalau virus kan pasti self-limited ya. Penyakit yang sebenarnya bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri. Iya. Tapi simptom. Kalau simptom itu gejala. Iya. Nah, bawang putih ini sebenarnya mempercepat penurunan simptom atau gejala dari flu. Dan ini adalah penelitiannya dok? Ada penelitiannya, Nah, ada ini publikasinya. bawang putihnya dihirup dini atau dimakan buat Atau menghilangkan disumpel. gejala flunya Ya. atau disumpel? Kalau untuk gejalanya ya, misalnya dia bersifat melegakan saluran nafas Iya. atau mengencerkan lendir, itu bisa dengan dipotong dan dihirup. Dihirup? Karena aromanya yang kuat itu menyebabkan mempermudah melegakan saluran nafas. Pantesan bawang baunya menyengat ya? Ya, justru itu efek positifnya. Tapi di satu sisi, memang dia tidak punya cukup potensi untuk sebagai antivirus. Tapi bawang ini juga mempunyai efek antiinflamasi dan Anti juga radang. meningkatkan sistem imun. Jadi kalau dimakan plus diminum maka akan bersinergi positif. Oh, seperti itu ya? Iya. Salma Hebat Fani ada juga lagi nih. nih dok, mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Iya. Katanya dok, kadar kolesterol akan turun dengan konsumsi bawang putih tunggal secara teratur. Mitos atau fakta? Jawabannya nanti sesaat lagi kita akan bahasnya tetap di Ayo Ayo Hidup Hidup Sehat. Kembali di Ayo Hidup Sehat dan kita masih berbincang-bincang mengenai Allium sativum Bawang putih tunggal. Nih. Nih dok, kita bisa dijawab nih sekarang dok. Katanya Iya. kadar kolesterol itu akan turun kalau konsumsi bawang putih tunggal secara teratur. Iya. Mitos atau fakta dok? Ya, fakta. Fakta. Ya. Kenapa dok? Ya, ada beberapa penelitian yang dipublikasikan, ada yang di Journal of Iya. Nutrition, ada Journal of Clinical Nutrition ya. Itu jurnal internasional yang bereputasi baik ya. Banyak penelitian yang membuat satu penelitian baik itu di tikus maupun di manusia, di mana kalau manusia diberikan terapi bawang, maka dihitung kadar kolesterolnya. Memang ada perubahan. Yang terutama signifikan yang banyak perubahannya itu total kolesterol. Total kolesterol memang banyak turun. Kemudian LDL moderate. Kolesterol jahatnya ya? Ya, Kolesterol kolesterol jahat jahatnya turun tapi moderate, tidak terlalu Sedang drastis. ya turunnya sedang. ya? Iya. Kalau trigliserid ada yang melaporkan turun, ada yang melaporkan tidak turun. Jadi agak berbeda masing-masing penelitian hasilnya. Tapi HDL tidak. Kolesterol baiknya nggak Jadi naik? kalau kolesterol totalnya turun, LDL turun sedikit turun moderate, tapi HDL-nya tidak naik. Jadi hanya menurunkan kolesterol jahatnya Iya. dan total kolesterol? Iya, oleh karena itu kita tidak bisa hanya bergantung, oke minum makan bawang putih supaya kolesterolnya turun. Tetap tidak Harus bisa ya, Dok, ya. diimbangi dengan diet. Dan obat juga olahraga, kali dan dok ya? obat, ya. Dok, ini saya penasaran dok. Kan bawang ini kan baunya menyengat. Ya. Nah, kalau orang yang suka konsumsi bawang putih, Ya. itu kan aroma mulutnya kurang sedap Ya. dan juga aroma badannya. Nah, Ya. ini bagaimana dok cara Masa sih mengatasi? dokter Haikal boleh coba dong dokter Haikal. Boleh enggak? Kasih Silakan. konsumsi. Coba ya. Iya. Coba Coba ya. lihat dulu nih. Rasanya gimana dokter Haikal? Gimana rasanya? Enak, Pedes, Pedas ya? pedes, Pedas. pedes sih dan wangi-wangi bawang sih emang ya. Wangi bawang. Tapi lama-lama enak sih. Awalnya pedes, terus lama-lama gurih dan anget. Nah, ini di sini langsung udah berasa nih dok Iya. aromanya. Iya, saya juga merasakan sekali. Langsung berasa nih. Nah itu gimana Iya. dok? Iya, jadi gini, sebenarnya memang bau bawang itu bisa positif bisa negatif ya. Positifnya, negatif dulu deh. iya. Negatifnya orang mungkin sebagian tidak suka sama aroma bawang karena bau mulut jadi tidak sedap. nyaman dan bau nafas ya. Ya di istilah kedokteran ada namanya halitosis. Iya. Jadi bau mulut yang tidak nyaman. Kemudian juga jangan salah, bau kulit keringat juga bisa tidak nyaman. Karena apa? Di dalam bawang putih itu ada kandungan senyawa yang volatile, yang mudah menguap. Ketika dimakan, maka bahan kimia itu akan larut ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam paru-paru, keluar lewat mulut dan hidung. Kemudian juga mengalir ke kulit, keluar lewat pori-pori dalam kulit kita. Nah, tapi jangan salah, mungkin Kenapa, sebagian orang tidak suka sama bau itu. Tapi sebenarnya ada penelitian, Iya. justru baunya itu ternyata atraktif bagi lawan jenis. Waduh, pantesan muka saya merah.
Tapi bau kulit ya. Oh, Jadi bau ada kulit. penelitian Bau kulit, itu dipublikasikan juga di jurnal internasional yang bagus. 42 laki-laki disuruh makan bawang, kemudian ditempelin kapas keringatnya, kemudian diminta dicium oleh perempuan lawan jenisnya. Mau dok? Cukup ya Dokter Haikal. Ternyata atraktif. Itu bisa meningkatkan libido. Itu sisi positifnya. Meningkatkan gairah seksual. Iya betul. Waduh. Iya. Itu ada laporan Serius ya? penelitiannya ada. Dokter Haikal mungkin bisa langsung dicemilin ya tiap hari ya Dokter Haikal. Iya. Sedangkan kalau bau mulut yang tidak nyaman itu sebenarnya bisa dinetralisir. Dengan? Yang paling mudah makan bersama dengan susu. Susu rendah lemak Iya, atau susu biasa? ya semakin banyak lemaknya lebih bagus karena pokoknya minimal susu lah, whatever mau rendah lemak, tinggi lemak. Itu mengurangi bau dari baunya, ya. aromanya ya dok ya. Aromanya, iya. Oke, Dokter Haikal bisa dicoba ya nanti Pastinya tipsnya saya ya. coba. Oke, kita lanjut nih, masih ada mitos atau Iya. fakta mengenai bawang putih tunggal. Itu katanya nih dok, bawang putih Iya. tunggal dapat ringankan penyakit asma. Mitos Iya. atau fakta dok? Nah, kalau ini saya bisa mengatakan ada dua pendapat. Iya. Jadi ada dua penelitian. Yang satu penelitian adalah justru ditemukan pekerja-pekerja dalam satu perusahaan yang diberikan bawang atau baik dalam bentuk powder atau bawang segar, itu asmanya kambuh. Malah kambuh Iya, asmanya? karena bawang putih itu juga bisa menimbulkan efek samping alergi, baik dari ringan sampai yang berat. Bahkan ada yang dengan makan bawang putih atau mencium bawang putih timbul shock anafilaktik. Oh, karena wangi Waduh. tadi dok, kena Ya, bau tadi ya? karena harus Baunya dia reaksi bronkusnya mengkerut dan saya bisa. Tapi di sisi lain, bawang putih kan mengandung banyak senyawa aktif, ada vitamin C, yang justru juga bisa memecah histamin, sehingga bisa membantu terapi pada pasien asma. Jadi ada dua macam hasil penelitian. Oke, berarti ini masih belum bisa kita bilang mitos atau fakta Iya, ya dok? saya Masih bilang pro dan kontra. Iya. Oke, Iya. kita berlanjut. Silakan Dokter Haikal. Iya. Selanjutnya nih dok, orang dengan penyakit mah Iya. tidak boleh konsumsi bawang putih tunggal. Mitos atau fakta? Ya, saya katakan fakta. Fakta. Ya. Oh, kenapa dok? Kenapa dok? Iya. Kenapa Dokter Haikal? Dokter Haikal ada sakit mah? Iya sih, pantesan jadi merah mukanya. Iya. Jadi kalau kita bicara sama herbalis Iya. atau penterapi tradisional gitu, bawang putih ini keras dalam tanda petik ya. Keras artinya gini, kalau dimakan terutama dalam perut kosong itu akan menstimulasi produksi lambung. dari asam lambung sehingga bisa timbul mungkin mual, muntah, bahkan bisa timbul luka ya, Luka ulkus, ya. luka betul. Jadi kalau untuk orang dengan sakit mah, kalau dia ingin menurunkan kolesterol tapi ingin menggunakan bawang putih tunggal, gimana dok sebaiknya? Jangan dalam perut kosong. Makan dulu ya. Makan dulu. Dimakan bersamaan gitu ya dok Iya. ya? Mungkin Iya. dengan nasi goreng pete ati Iya. atau nasi Iya, goreng iya. apalagi gitu banyak Iya. ya. Tapi jangan dengan nasi padang, pedes kan jadinya. Iya, jadi pedes. Makin kambuh. terstimulasi ini Dok, ya. ini saya ada pertanyaan Iya, nih. Tadi kan dibilangnya bawang putih tunggal tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang penyakit mah. Kalau bawang putih yang biasa boleh nggak? Iya. Sebenarnya gini, kalau itu dimasak, itu sudah banyak senyawa aktif yang hilang juga dengan pemanasan. Selama ini kan orang banyak memakai bawang kan untuk masak ya, Iya. dipanaskan sehingga ke aktivitas stimulasi asam lambungnya tidak sekuat ketika dimakan mentah. Ya, Oke. tidak masalah. Terakhir nih dok, mitos Iya. atau fakta yang beredar. Katanya alergi bisa sembuh jika konsumsi bawang putih tunggal. Mitos atau fakta dok? Nah, ini sebenarnya terkait sama asma tadi ya. Iya. Asma kan juga alergi ya. Iya. Jadi ada dua macam penelitian masih kan. pro dan kontra Pro dan ya, Dok? kontra, ya. Oh, Karena di satu oke. sisi orang yang sensitif justru bisa timbul reaksi alergi yang bahkan sampai mengancam jiwa. Oh. Bisa timbul shock anafilaktik. Anafilaktik. Tapi pada orang-orang yang tidak sensitif atau orang yang alergi bukan karena bawang putih, maka justru senyawa aktif bawang putih bisa membantu memecah histamin. Memecah histamin yang Iya, penyebab alergi ya. Penyebab alergi, ya. Oke. Jadi ini artinya masih pro dan kontra dok ya. Iya, Jadi untuk iya. yang alergi mungkin mesti hati-hati nih Iya. untuk konsumsi bawang putih tunggal. Iya. Dan selanjutnya nih dok, ada lagi mitos atau fakta bahwa jangan kebanyakan makan bawang putih tunggal bisa menaikkan tekanan darah. Nah, jadi mitos atau fakta dok? Jadi kalau jangan kebanyakan makan bawang putih tunggal karena bisa naikkan tekanan darah. Mitos. Mitos. Oke, malah Mitos. justru menurunkan tekanan Justru darah menurunkan ya, Dok, tekanan ya? darah. Karena
senyawa aktif dari bawang itu justru bisa memblok ACE ya, angiotensin converting enzim yang merubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sementara angiotensin 2 itu bersifat vasokonstriktor, menyebabkan kenaikan tekanan darah. Sehingga terbalik barangkali ya mitosnya ya. Makanya justru banyak dipakai oleh penderita hipertensi, karena kan ACE inhibitor juga salah satu kelompok obat anti hipertensi ya. Wah, ternyata luar biasa juga ya khasiat bawang putih tunggal. Iya nih, jadi nanti Dokter Haikal langsung memilih ya bawang putih tunggal. Ternyata memang bisa dibilang obat untuk 1001 penyakit ya dok ya, bawang putih tunggal. Betul. Bisa. Tapi Oke, tentu terima kasih konsumsi banyak. dengan bijak juga ya. Iya betul sekali. Terima kasih banyak Dokter Rika. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Nah, Sama-sama. sekarang nih di Ayo Hidup Iya. Sehat kita mau mengajak para pemirsa untuk keliling-keliling dunia. Iya. Nih, tapi keliling dunianya bukan tamasya nih. Tapi ternyata di sini kita sudah meliput di versi Ayo Hidup Sehat bahwa ada negara-negara terkotor di dunia. Dan Iya. tahu nggak sih ternyata Rusia yang menjadi Tuan rumah Piala Dunia tuan rumah ternyata Piala Dunia. masuk sebagai negara terkotor di dunia. Tapi semoga kita nggak masuk dong. Iya, Indonesia amin, pasti amin, lebih bersih amin. harusnya. Yes. Penasaran kan? Nah, kita akan lihat tayangannya setelah ini tetap di acara Ayo Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat.